Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 adalah bulan yang dulu sebelum Islam datang, masa jahiliyah ya, itu kaum musyrikin Arab mereka menamainya dengan Ramadan. Mereka menamainya dengan Ramadan, yang artinya panas, iklim yang terik, ya, dan juga cuaca yang membakar. Oleh sebab itu, orang-orang Arab dulu kalau ingin mengatakan sesuatu, ya, merubah kata menjadi superlatif, ya, lebih, ya, mereka biasanya menambahkan huruf alif dan huruf nun di belakang kalimatnya, sehingga menjadi dari awalnya Romam tambahi alif dan nun, berubahlah menjadi Ramadan. Artinya berarti sangat panas, sangat terik dan membakar, ya. Oleh sebab itu mereka sebulan, ya, sebelum datangnya bulan ke-9 ini mereka persiapan dulu. Persiapan untuk apa? Untuk menghadapi panas teriknya iklim di bulan ke-9 tersebut, yaitu bulan Ramadan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Kelompok-kelompok kecil ini yang mereka tugaskan nanti untuk bergerak mencari air ke seantero daerah. Sumber-sumber air di mana, kemudian nanti mereka ambil. Ya, setelah itu mereka bawa pulang ke Mekah untuk dikumpulkan jadi satu di tempat-tempat yang sudah mereka sediakan di Mekah. Nah, perkumpulan-perkumpulan mereka itu dinamakan dengan tasyahud, dan keadaan mereka untuk mencari sumber-sumber mata air kemudian datang kembali, ya, itu disebut dengan Sya'ban. Ya. Oleh sebab itu, maka ketika Islam datang, Islam tidak pernah merubah tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Maka nama-nama itu tetap dijaga, tradisi adat mereka tetap dipelihara oleh Islam. Nama-nama bulan tidak ada yang dirubah di dalam Islam, tetap, ya. Kalau sejak zaman dulu, sejak zaman jahiliyah namanya Sya'ban, namanya Ramadan, ya sudah, tetap Islam nggak merubah. Hanya saja Islam memberikan makna lebih, ya. Makna lebih. Kalau dulu orang-orang masa jahiliyah untuk menyambut datangnya bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, mereka harus persiapan nyari air selama 1 bulan karena cuacanya yang panas, iklimnya, teriknya, dan kondisi keadaan yang membakar itu tadi. Maka Islam ketika datang tidak lantas mementahkan perkara mereka itu. Memang diakui air itu penting, dibutuhkan bahkan bagi kelangsungan hidup makhluk
ya, itu butuh yang namanya air. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim penyebutan lafaz air saja itu sampai 63 kali pengulangan, menunjukkan bahwasanya air itu memang sangat penting dan berharga untuk keberlangsungan hidup makhluk. Terkadang air Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai hujan, ya, yang turun. Terkadang ketika Allah berbicara tentang air, ya, Allah maksudkan adalah alat untuk bersuci, untuk bertoharoh, untuk wudhu. Terkadang ketika Allah menyebutkan air, maknanya adalah, mohon maaf, air mani, ya. Dimana itu semua adalah perkembangan makna. Maka ketika Islam datang, saat bulan Sya'ban ini tiba, Islam tidak hanya berfokus pada air saja, ya, tapi lebih daripada itu memperhatikan keimanan yang ada pada kalbu-kalbu kita, di mana Allah dan Rasulnya mempermisalkan tubuh kita ini dan iman kita ini seperti tanam-tanaman dan pokok kayu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati manusia itu seperti biji, ya, di dalam tanah itu seperti biji. Kemudian nanti ketika sudah keluar dari tanah, dia kecil, tinggi besar. Dia mulai berisi, berbuah, hijau, matang, panen, bermanfaat untuk orang, kemudian mulai menua dan mati. Itu manusia dipermisalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mempermisalkan iman yang ada di dalam diri manusia itu laksana pohon juga. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iman kalian itu seperti pohon, ya, di mana pohon itu memiliki 72 sampai 79 cabang. Cabang yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah. Cabangnya yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Dan al-haya, sifat malu adalah bagian keimanannya. Maka dari sini kita paham bahwasanya yang namanya tanaman, yang namanya pohon gak mungkin bisa tumbuh subur, lebat, rantingnya banyak, berbuah kalau asupan airnya tidak ada, kalau asupan airnya minim. Ustaz, lantas apa yang dimaksud untuk kita membutuhkan air di bulan Sya'ban ini? Air yang dimaksud ini adalah siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta di bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, minta dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu air yang sangat bermanfaat untuk iman kita. Kalau air itu kena ke dalam diri kita, masuk menyerap ke dada kita, pohonnya iman kita ini akan kokoh kuat, tinggi menjual, rantingnya lebat, sehingga daripada itu cabangnya banyak. Artinya apa? Amal soleh yang akan keluar dari tubuh kita ini juga sangat banyak. Mata kita tidak akan mungkin melihat kecuali pada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita tidak akan mungkin keluar darinya kata-kata kecuali yang membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kanan, tangan kiri kita tidak akan digerakkan kecuali pada perkara-perkara yang memang Allah perintahkan. Kaki kita tidak akan mungkin digerakkan ke sana ke sini kecuali pada tempat-tempat yang memang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari situ bercabang dari tubuh kita ini berbagai macam amal soleh, kebaikan-kebaikan, bukti dan tanda iman di dalam diri kita ini subur, ya. Pohonnya kokoh, lebat rantingnya, dan itu terwujud dari amal-amal soleh yang tidak terbatas itu tadi. Nah, sekarang ketika kita sudah paham perkara ini, kita mulai ngitung. Kenapa ngitung, Ustaz? Karena Rasulullah melakukannya. Rasulullah melakukan ngitung. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffaz fi Sya'ban ma la yatahaffaz min ghairihi min asyhur.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang selalu menghafal, mengingat dan menghitung saat masuknya bulan Sya'ban. Di mana tidak beliau lakukan hal itu pada bulan-bulan yang lain. Maksudnya menghafal dan menghitung bagaimana, Ustaz? Seumpama sekarang masuk malam pertama bulan Sya'ban, maka Rasulullah akan mengatakan kepada istrinya, hari ini adalah malam pertama Sya'ban. Besok beliau akan berkata lagi kepada istri-istrinya, ini adalah malam kedua bulan Sya'ban. Besoknya lagi akan mengatakan kepada istri-istrinya, hari ini adalah malam ketiga bulan Sya'ban. Apa fungsinya hadirin Rasulullah kok menghafal dan menghitungnya? Dan ini kata Aisyah tidak dilakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Kata para ulama, Rasulullah tidak ingin bahwasanya dirinya ketinggalan berita telah masuk bulan Ramadan dan beliau nggak sadar. Ya. Kalau nggak diingat, kalau nggak dihitung, jangan-jangan masuk bulan Ramadan posisinya beliau malah belum berpuasa. Sedangkan beliau adalah kedua, ya, panutan yang paling diikuti oleh seluruh makhluk. Maka nggak boleh beliau terlewat darinya. Sehingga dihitung betul-betul, dihafal baik-baik. Ya. Pertanyaan saya sekarang, hari ini sudah hari berapa Sya'ban? 16 sama 17. Nah, 16 nanti malam 17 karena bergantinya nanti mulai maghrib, ya. Semuanya betul, alhamdulillah. Nah, berarti antum semua telah mengamalkan sunnah Nabi ini. Oh, anak nggak mengamalkan sunnah, Ustaz, kebetulan berseliweran Ustaz di WA, Ustaz. Ramadan kurang sekian hari lagi. Sekarang sekian sabar, enggak apa-apa sudah, ya. Jadi diingat dari itu. Barakallahu fikum. Ramadan ketika datang, ya, dia datang sebagai sesuatu yang paling indah. Ramadan datang, itu datang sebagai sesuatu yang paling indah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, dikatakan para sahabatnya, ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Yang akan datang kepada kalian ini sekarang adalah bulan suci Ramadan, bulan bertabur berkah di dalamnya. Bulan bertabur berkah. Maka dia menjadi tamu kedatangannya. Saya tidak tahu, tapi saya rasa ini sama. Ibu saya, kalau dia mendengar mau ada tamu datang, ya, dia akan melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa persiapannya, ya, mempersiapkan kamar supaya bersih, ya, kemudian lantainya semuanya disapu, dipel, kemudian disiapkan makanan, ya, dihidangkan menu-menu yang sangat baik. Saya tanya, ya, ngapain kita kayak gini, capek sekali, mau datang tamu. Kamu juga sama bersiap. Saya siap-siapnya apa? Bersihkan tubuhmu, mandi, ganti bajumu, pakai sesuatu yang paling wangi, ya, hanya menyambut seorang tamu. Sedangkan yang mau datang kepada kita adalah bulan yang sedang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membawa berbagai macam berkah. Bulan itu datang di dalam kehidupan kita. Dia akan masuk, mau bertamu, singgah hanya 1 bulan di tempat kita. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Seandainya yang datang tadi itu hanya tamu biasa, pasti saya yakin akan jauh lebih bersiap lagi ketika ibu saya mendengar yang mau datang adalah Pak Menteri. Dan dia akan lebih bersiap lagi kalau seandainya dikabarkan yang mau datang adalah presidennya. Padahal dia hanya bertamu singgah dan selesai. Ramadan akan datang kepada kita dengan membawa berbagai macam berkah untuk hidup kita. Dia akan datang dalam keadaan membawa keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan datang dengan membawa tentengan-tentengan ampunan yang siap dibagikan kepada
orang-orang yang ada di dalamnya yang mau menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu hadirin sekalian, penting untuk kita mulai berpikir, ya Ustaz, kalau begitu persiapan apa yang harus kita lakukan? Ya, ayo kita bersiap karena kita mau kedatangan bulan suci Ramadan. Persiapan apa Ustaz? Berarti yang pertama, persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan iman. Persiapan iman. Kenapa iman Ustaz yang harus diurusi? Kenapa harus iman yang kita urusi? Kenapa nggak urusan yang lain? Iman itu yang harus diurusi karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan puasa dengan iman. Allah hanya mewajibkan puasa kepada orang-orang yang masih punya keimanan di dalam kalbunya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih punya keimanan. Sedangkan iman hadirin itu bisa naik dan bisa turun. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa ada bahkan bisa sampai hilang. Itu iman. Ketika iman kita ini tidak diurusi, ya, ternyata dia berkurang, maka cilaka kita. Kalau bertambah, alhamdulillah. Yang repot ini berkurang. Kenapa berkurang Ustaz iman? Saya kan pengennya tetap. Iman akan berkurang seiring dengan dosa-dosa yang tidak kita istighfari. Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak beristighfar kepada Allah, tidak menyiapkan iman, dianggap biasa, sepele, maka iman itu akan terus kurang. Dan kalau terus-terusan kurang, semangatnya untuk menyambut Ramadan bukannya senang, ketakutan. Aduh, sebentar lagi Ramadan, wah puasa, aduh bakal susah kayak gini, bakal repot kayak gini. Kenapa? Karena imannya yang berkurang membuat dia justru ketakutan ketika kedatangan tamu. Padahal tamu membawa berbagai macam kenikmatan, tapi karena imannya yang tipis. Berbeda ketika dia banyak istighfar kepada Allah, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti imannya akan naik. Dan kalau iman naik, itu pasti kelihatan lewat amal solehnya yang bertambah. Ya, Sya'ban dia puasa rajin. Ya. Sya'ban dia betul-betul mempersiapkan dirinya dengan baik. Amalnya kelihatan, ya. Amalnya kelihatan. Tabarakallahu fikum, ini akan bertambah imannya dan ketika datang bulan suci Ramadan dia menyambutnya dengan bahagia. Tabarakallahu fikum, maka ini yang pertama, iman itu penting. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Maka orang yang dipanggil oleh Allah adalah hanya orang beriman. Itu senang. Kita harusnya pede. Sebab apa? Kalau dipanggil oleh Allah, kita artinya orang yang dipingini oleh Allah. Allah pinginnya kita, bukan yang lain. Saya ibaratkan, antum semua ya sedang duduk mungkin di pinggir alun-alun. Di pinggir alun-alun itu banyak pedagang-pedagang asongan. Ada yang jual es krim, ada yang jual batagor, ada yang jual somai, ada yang jual bubur, ada. Ketika itu antum panggil dari jarak jauh, Pak, sini Pak. Yang mau datang abang tukang bakso, ya. Kata antum, oh bukan Pak, itu. Siapa? Abang S, ya. Abang S yang kesini. Soalnya kalau abang bakso yang dipanggil di sini, mari sini kepanjangan nanti, ya. Saya mau beli, ya. Tabarakallah, jadi kita ganti ke abang tukang S. Abang tukang S-nya yang datang. Ketika abang tukang S-nya yang datang, berarti memang kita suka sama dia. Kita pengennya dia. Kita butuhnya sama dia. Yang lain, kita nggak pengen, kita nggak butuh, ya. Dan mereka nggak kita panggil. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala makhluknya itu banyak sekali. Makhluknya banyak sekali. Tapi yang Allah inginkan, yang Allah panggil, hai orang-orang beriman sini. Ya. Allah inginnya semua orang
yang punya iman, yang ngurusi imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, dibuka ayatnya dari kalimat itu. Ketika datang disuruh apa? Kutiba alaikumus syiyam, kalian telah diwajibkan untuk asyam. Siang itu apa, Ustaz? Siang itu artinya puasa. Ini yang kedua yang mesti kita siapkan, fisik. Kalau tadi iman, yang kedua fisik. Ya. Siang itu artinya apa sih? Harus punya fisik yang kuat. Kalau kamu tidak punya fisik yang kuat, puasa ini ibadah olah fisik. Ya. Itu puasa. Kalau sholat sebentar 5 menit selesai, paling banter 10 menit kalau sholat subuh karena panjang bacaannya. Ya. Selebihnya sebentar. Tapi kalau puasa dia harus nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Dan banyak lagi pantangan-pantangan yang lainnya. Maka puasa adalah ibadah yang berat. Olah fisik ini kalau tidak dilatih, maka dia nggak mungkin bisa untuk menghadapinya. Orang mau bulu tangkis, dia nggak pernah latihan dulu, ya dia akan kram di tengah jalan. Ya. Orang mau main bola, ya, dia tidak dilatih dulu sebelumnya. Ya. Maka pastikan dia bakal keluar cepat dari lapangan. Maka latihan fisik itu dimulai dari bulan Sya'ban. Latihan itu, Ramadan itu dimulai dari bulan Sya'ban. Kalau Sya'bannya dia nggak mau puasa, berarti dia akan masuk ke dalam bulan Ramadan sebentar saja. 5 hari, 1 minggu dia puasa, setelah itu nggak kelihatan lagi. Kelihatannya di mana? Di warung. Kok tahu, Ustaz? Ada yang cerita, ya, si fulan kelihatannya di warung, Ustaz. Ya. Kok bisa? Waktu saya mau beli rantang, ketemu sama dia, bilangnya lagi pusing. Bilangnya lagi pusing katanya. Tabarakallahu fikum, ini yang betul diperhatikan. Maka Sya'ban adalah bulan untuk melatih ibadah puasa. Kalau bisa puasa sunnah. Karena ini sudah lewat pertengahan Sya'ban, maka nggak boleh baru mulai latihan di sekarang. Nggak boleh baru mulai latihan. Tapi bagi orang-orang yang masih belum membayar hutang puasa Ramadannya di tahun kemarin, dia bisa membayarnya, dan ini adalah waktu terakhirnya, yaitu di bulan Sya'ban. Ini waktu terakhirnya, bayar di bulan Sya'ban itu. Jangan sampai dia biarkan berlalu dan dia masih punya hutang. Melatih fisik ini membuat kita jadi jelas, ya, punya persiapan, karena Rasulullah SAW ketika menganjurkan ibadah puasa di bulan Sya'ban agar kita bisa beradaptasi dengan puasa supaya Ramadan nanti nggak kaget. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, setelah ini kita akan menjawab soal, adalah terkait masalah harus disiapkan uang. Siapkan uang. Untuk apa, Ustaz? Belanjanya ditambah. Belanjanya ditambah, iya. Menu makanannya dibanyakin. Ya. Menu makanannya dibanyakin, jajannya dipenuhi. Ya. Untuk bisa, Ustaz, katanya puasa nggak boleh makan, Ustaz. Sarapan saya sama keluarga nggak makan, Ustaz. Makan siang saya sama keluarga nggak makan, Ustaz. Makan cuma sekali aja malam, Ustaz. Kenapa malah ditambah? Ditambah bahkan 2 kali lipat. Ini Ustaznya yang nyuruh. Lah kok bisa, Ustaz? Karena kamu nanti kalau makan, kamu juga harus bisa memberi makan orang lain. Inilah momennya. Bulan Ramadan lah waktunya. Kamu makan, orang lain harus makan. Ya. Mereka puasa, mereka menahan lapar. Dan kamu juga melakukan hal yang sama. Ketika kamu tahu bagaimana perihnya, sakitnya, sengsaranya orang yang menahan lapar, dan sedihnya orang-orang yang nggak bisa makan, maka siapkan uang 2 kali lipat.
Satu kebutuhan itu untuk kamu dan keluarga kamu, satu lagi kebutuhan itu sedekahkan untuk kaum muslimin. Beri mereka makan iftar, senangkan mereka, buat bahagia mereka, kumpulkan dari sekarang uangnya, masih ada waktu untuk menabung, masih ada waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shaiman," siapa yang dia memberikan makan, berbuka puasa untuk orang yang melakukan puasa. Dia puasa, kemudian waktu berbukanya diberikan makanan berbuka olehnya. Kana lahu mithla ajri, sungguh dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya itu. Hadirin, kalau kita puasa sendirian, ya sendirian, berarti kita melakukan puasa paling banternya berapa? 30 hari itu paling banter, paling sedikitnya 29 hari. Ya, paling banter, paling banyak kita melakukan puasa 30 hari. Itu kalau kita sendirian. Tapi dengan kita memberi makan satu saja orang puasa untuk berbuka dia, satu, rutin kita sehari satu, berarti kita dicatat puasanya 60 hari. Itu kalau satu yang kita kasih makan. Ya, kenapa? Pahalanya dia masuk juga ke kita. Ya, itu kalau satu yang kita kasih makan. Kalau yang kita kasih makan 10 orang, ya, berarti kalikan berapa? Itulah yang namanya orang berpikir cerdas dalam ilmu fikih tentang urusan ibadahnya. Kalau dia berdagang, dia tentu akan berpikir bagaimana supaya uangnya ini berlipat-lipat, ya, setiap tahunnya. Paling tidak bisa berlipat 1 kali lipat saja setiap tahun. Itu sangat luar biasa. 30, 1 lipatnya berapa? 60, ya. 1 lipat lagi menjadi berapa? 120. 1 lipatan lagi baru menjadi 240, dan seterusnya dan seterusnya. Kelipatannya akan makin banyak. Oleh sebab itu hadirin sekalian, maka ibadah ini ketika datangnya disambut dengan baik. Ya, kedatangannya membawa berbagai macam kenikmatan dan keberkahan. Seorang yang dia menyia-nyiakan hal ini, ya, dengan alasan saya punya masalah Ustaz, saya belum selesai, ya, dan saya mau ngurusin urusan saya dulu. Sungguh kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab doanya malaikat Jibril, amin, ya, amin. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa ngomong amin? Tadi Jibril doa tentang 3 hal. Salah satunya kata Jibril, ya Rasulullah, ya, semoga Allah melaknat orang-orang yang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan kemudian mereka menyia-nyiakannya, ya, tidak memanfaatkannya, sehingga Allah tidak mengampuni dosa-dosanya di bulan tersebut, padahal bulan itu adalah bulan paling banyak berkah. Pintu neraka ditutup, tapi ternyata dia tidak mau memanfaatkannya. Doakan amin ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan amin. Berbahaya sekali doanya. Doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diaminkan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, umatnya sendiri, ya, umatnya sendiri, ya. Rasulullah nggak terima apabila orang sudah masuk bulan suci Ramadan kemudian tidak memanfaatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bisa mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita saat bulan Rajab dan saat bulan Sya'ban, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita semua untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, di mana orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan maka besar harapannya seandainya pun dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena ketika bulan itu datang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup seluruh pintu-pintu neraka dan hanya pintu-pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keadaan yang husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka